Dan memang benar kenyataannya seperti itu. Banyak perusahaan ya setelah 2 tahun tuh hilang, 3 tahun udah ganti produk, ganti perusahaan lagi, orangnya itu aja gitu. Hai, jumpa lagi bersama saya Syamsu Madain. Hari ini teman-teman, saya akan sharing tentang kenapa saya join bersama AFC. Banyak sekali teman-teman saya yang bertanya, apa alasannya kenapa saya memilih perusahaan AFC ini? Padahal di luar sana banyak sekali tawaran-tawaran yang bisnis A, B, C, dan lain-lain. Tetapi kenapa saya memutuskan untuk menjalankan AFC ini? Nah, teman-teman, hari ini saya akan bahas semua itu, apa alasan saya, kenapa saya jalankan AFC ini. Hal yang pertama yang membuat saya memilih, akhirnya saya putuskan untuk jalankan AFC ini, awalnya sebenarnya adalah di produk. Saya punya keyakinan atau pemahaman tentang sebuah bisnis network marketing. Ketika produknya oke, maka insya Allah sistem akan jalan sendiri. Apalagi kalau produknya oke, sistemnya oke, perusahaannya oke ya, saya yakin. Tetapi hal yang mendasar sebenarnya adalah dari segi produknya. Terus terang, saya pernah bergerak di sebuah perusahaan yang bergerak di produk ya. Saya sangat bahagia, saya sangat bangga bisa bergabung di perusahaan itu. Tetapi ada beberapa hal yang terkadang membuat saya tidak bisa jawab. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah, ada nggak uji klinisnya? Ketika pertanyaan itu muncul, saya terkadang tidak bisa menjawab gitu loh. Ya saya mampu lewati kurang lebih 13 tahun. Waktu 13 tahun adalah bukan waktu yang sebentar. Dari pengalaman-pengalaman yang ada sebelumnya itu saya jadikan sebagai bahan untuk melihat AFC ini bagaimana. Nah, ketika saya dijelaskan produk AFC ini, saya dijelaskan tentang uji klinis. Bahkan ada namanya paten. Nah, inilah hal yang membuat saya langsung tersentak gitu. Loh, dulu saya cari sekali namanya uji klinis. Tetapi ternyata ketika saya ketemu produk AFC ini, bukan sekedar uji klinis saja. Ternyata ada di atas uji klinis itu, ada namanya paten gitu. Akhirnya yang membuat saya lega bahwa saya bisa pasarkan, ketika orang bertanya saya bisa jelaskan, ini ada uji klinisnya. Sudah diuji, sudah diteliti secara ilmiah. Bukan sekedar katanya, bukan sekedar kayak testimoni atau apa, tetapi betul-betul sudah diuji. Kalau berbicara tentang paten itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Wah, itu pun juga jadinya jadi tersentak gitu. Loh, kok bisa dipastikan? Wah, ini takabur nih saya bilang. Nah, akhirnya saya dijelaskan, dipastikan secara teknologi. Oh, oke, saya bisa memahami. Ini yang membuat menjadi nilai plus gitu. Dari segi legalitasnya, terus terang, pengalaman saya sebelumnya, perusahaan-perusahaan terkadang begini. Ketika ada produk, dia pasarkan dulu gitu ya. Dipasarkan dulu, dites pasar dulu. Ketika produknya diterima di pasar, baru diurus izin-izinnya. Nah, itu yang menjadi pelajaran berharga juga buat saya. Karena tidak sedikit perusahaan-perusahaan seperti itu. Itu juga menjadi satu pertimbangan bahwa orang yang mau memasarkan produk ini nggak yakin gitu. Nah, berbeda dengan AFC. Apa yang dilakukan AFC ini? Legalitasnya dulu yang dilengkapi. Izin-izinnya dulu yang dilengkapi. Maka artinya satu keyakinan bahwa memang produk ini oke gitu loh. Nah, karena dengan legalitas yang lengkap, maka kita bisa memasarkan produk ini dengan perasaan aman untuk memasarkan kepada siapapun. Dulu saya memasarkan produk yang izin-izinnya itu kurang lengkap ya, yang akhirnya ketika kita pasarkan perasaan itu kayak tidak tenang ya, perasaan ada galau, ada rasa takut, ada rasa was-was ya. Nah, dengan produk AFC ini saya merasa tenang. Kenapa? Karena legalitasnya lengkap. Satu hal juga bahwa produk dari AFC ini adalah produk impor dari Jepang. Tidak bisa dipungkiri, produk-produk Jepang itu dia punya standar tersendiri. Mereka itu sangat menjaga yang namanya kualitas. Kalau produk-produk dari Jepang itu rata-rata punya standar yang oke. Ketertarikan tadi dari segi produk. Akhirnya belajar mencari dari segi perusahaannya. Perusahaan AFC ini sudah 50 tahun lebih di luar negeri. Perusahaan di luar negeri ini bukan MLM, tetapi dia perusahaan farmasi yang notabene memiliki ribuan produk
yang dipasarkan secara konvensional. Nah, ini juga yang membuat saya yakin gitu loh, bahwa untuk produk-produk ketika kita minta ya mereka bisa buatkan, karena memang sudah diteliti dari sebelumnya. Kemudian ternyata pabrik AFC ini juga sudah mendapatkan standar GMP. Apa sih itu GMP? GMP itu adalah Good Manufacturing Practice. Yang intinya adalah pabrik farmasi itu dia sudah memenuhi standar GMP untuk sebuah pabrik. Satu hal lagi, karena sudah 50 tahun brand AFC ini, mungkin bagi saya yang tidak terlalu paham yang namanya istilah branding, ya mungkin anggap sepele gitu loh. Tetapi merek AFC itu sudah 50 tahun di luar negeri, tetapi menggunakan merek itu di Indonesia sebagai MLM. Perhitungan yang luar biasa. AFC ini betul-betul menghitung secara matang. Makanya setelah saya join, saya dengarkan bahwa memang perjuangan Pak Ernest memang membutuhkan tahunan untuk meyakinkan si AFC ini menggunakan merek AFC di Indonesia. Kita tidak bisa pungkiri, di Indonesia ini banyak sekali perusahaan yang timbul tenggelam. Wah, heboh-heboh gitu. Setelah itu hilang. Sekedar buat perusahaan, setelah itu dia nggak terlalu peduli dengan kualitasnya, dia nggak terlalu peduli dengan khasiatnya. Yang paling penting bahwa perusahaannya jalan gitu, uang masuk begitu. AFC Jepang betul-betul menghitung secara matang bahwa jangan sampai justru merek ini merusak. Namun kalau ditanya, kira-kira AFC ini panjang nggak, lama nggak, atau apa? Nggak usahlah saya ngomong seperti itu. Tetapi dari itu saja kita bisa memikirkan bahwa satu merek sudah 50 tahun mau digunakan dengan MLM, panjang nggak? Anda yang bisa jawab. Kemudian AFC ini sudah terdaftar di Tokyo Stock Exchange. Kalau di Indonesia, Bursa Efek. Artinya begini, ketika orang sudah berbicara tentang keterbukaan, dia akan sangat hati-hati sekali menjaga namanya. Karena kalau dia memasarkan sesuatu yang bisa merusak namanya, maka disitulah kerugian besar yang akan mereka terima ketika harga sahamnya itu anjlok. Saya dengarkan dari Pak Ernest bahwa terkadang dari pabrik Jepang itu, karena kita di Indonesia selalu dikontrol, setiap 3 bulan tuh diaudit, sampai testimoni pun diaudit gitu. Ya, kadang orang dari Indonesia mengirim testimoni kanker lah apa dan lain-lain, banyak testimoni, sampai orang Jepang itu mempertanyakan ini benar apa tidaknya gitu. Kenapa sampai harus ditanyakan? Ya karena orang Jepang itu dia menjaga nama perusahaannya. Jangan sampai orang sekedar mengklaim. Makanya kita di AFC itu selalu diarahkan bukan bercerita tentang testimoni, bukan membesar-besarkan testimoni, tetapi kita selalu diarahkan menjelaskan tentang paten dari produk ini. Ya kenapa? Karena memang orang Jepang itu sangat menjaga jangan sampai kita overclaim. Di AFC luar biasa sekali. Ketegasan dari AFC melarang kita untuk menjual produk di marketplace. Mungkin saja ada yang jual, tetapi cepat atau lambat Anda akan ketangkap. Pasti disuspend. Kenapa? Karena itulah bentuk komitmen dari AFC. Anda laporkan orang, ya Anda bisa dapatkan reward dari perusahaan. Nah ini penting juga nih. Nah ini keren sekali. Ketika Anda jual di bawah harga, berapapun, walaupun hanya sedikit saja, yang jelas tidak sesuai harganya, di bawah harga, maka percayalah Anda akan disuspend. Dan luar biasa, perusahaan sudah membuktikan. Bukan cuma ratusan yang disuspend, sudah ada ribuan orang yang sudah disuspend. Yang menjual di marketplace, yang menjual di bawah harga. Untuk apa dilakukan seperti ini? Itulah salah satu bentuk komitmen dari AFC. Bagaimana menjaga AFC untuk bisa berkembang dan dinikmati oleh orang banyak. Bukan hanya sekedar orang yang punya duit banyak saja. Untuk supaya AFC ini bisa berjalan dengan baik. Terakhir dari sistem. Nah ini teman-teman, saya selalu fokus ke produknya di awal. Banyak orang di luar sana selalu bermain dengan sistem. Akhirnya apa? Dia karena bermain dengan sistem, dia nggak peduli dengan produknya. Bikin sistem dulu, baru cari produk. Nah, ini dia nih. Akhirnya apa? Produknya itu dicocok-cocokin tuh dengan sistem, gitu ya. Nah, kalau AFC kan berbeda. Produknya yang disiapkan, ya, kemudian dibuatkan sistem. Terus terang ya, dari dulu saya itu kenapa saya nggak pernah join di bisnis binari? Dulu otak saya itu tersuntik lah, terprogram bahwa yang namanya binari itu 1-2 tahun itu hilang. Orang bilang, aduh yang namanya binary itu 2 tahun itu udah hilang. Muncul hilang. Dan memang benar kenyataannya seperti itu. Banyak perusahaan ya setelah 2 tahun itu hilang, 3 tahun udah.
hilang, ganti produk, ganti perusahaan lagi, orangnya itu aja gitu. Tetapi walaupun saya mengiyakan kata-kata itu, di dalam hati saya, di dalam pikiran saya selalu berpikir begini, sistem binari itu sebenarnya bisa bertahan lama asalkan ketemu produk yang betul-betul oke gitu. Makanya saya baru serius yang namanya bisnis binari itu di AFC ini. Dan alhamdulillah saya baru dapatkan informasi waktu ikuti acara LOP di Jakarta bahwa AFC justru di umur yang 3 tahun ini omsetnya malah semakin dahsyat, semakin luar biasa. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Nah, jika teman-teman punya saran atau mungkin yang perlu saya bahas, nah silahkan komentar di kolom komentar di bawah ini ya. Ketika teman-teman senang dengan video ini, silahkan di komen, kemudian di like, di share, dan yang paling penting adalah subscribe ya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa bermanfaat buat orang banyak. Salam sukses untuk kita semuanya.